Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gondol Sumargiono, berasal dari Omah Gondol Yogyakarta, berada di Dladan RT 4 di kawasan bantaran Sungai Gajah Wong, Pasar Rindu. Jadi, saya seorang seniman. Saya mau, apakah keunikan dari tari jadilan? Oh iya, pertanyaannya tari jadilan. Tari jadilan itu kan memang tari kerakyatan yang memang tumbuh dari masyarakat. Ketika itu tumbuh dari masyarakat, mesti sangat unik karena setiap jadilan, setiap tempat itu mesti berbeda-beda. Jadi, mengapa kemudian jadilan itu jadi sangat unik? Karena setiap daerah mempunyai kekhasan tersendiri. Misalnya kita ngobrol jadilan Gunung Kidul, jadilan Sleman, jadilan Kulon Progo, jadilan Wonosobo itu sangat berbeda. Dari mulai kostum, dari mulai gerak, dari mulai yang lain sebagainya. Kudo Praneso pakai brengos, yang Wonosobo rambutnya gimbal gitu. Naiknya seperti ini. Nah, kalau Jogjanan ada jadilan putri yang halus itu. Nah, jenis bambunya juga sangat berbeda-beda. Nah, itulah yang membuat yang namanya jadilan jadi sangat unik. Kalau untuk aksinya itu ada, kan kalau menari itu ada beberapa gerakan, lah itu ada nama-namanya itu apa? Ya, kalau namanya janjiannya saya tidak tahu. Saya dulu pernah menjadi juri di jadilan gitu. Cuma ada yang nari, jadilan dan jadil sangat berbeda. Maka panjenengan nek tekon narinya itu punya ragam sendiri. Nenek wong jadil itu berarti dia sudah memulai masuk. Jenisnya setiap tempat berbeda namanya masalahnya. Kalau dia nari berarti ada kaidah narinya. Ono kambeng, ono jogetan, ono junjungan dan lain sebagainya. Nah, tapi yang ditanyakan adalah apa nama-namanya itu mesti berbeda-beda setiap tempat. Nah, ada yang dinamakan jadil dan nari jadilan. Nek tadi malam panjenengan nonton, kuwi nari jadilan. Jadi nek sangat berbeda, Mbak, sangat berbeda. Jadi nek misalnya panjenengan lihat nek jadilan kan nek bentuknya sing ngene, gagah itu. Kuwi nari, Mbak. Lah nek wong jadil beda. Iki bentuknya iso ngasih dekek ngene, Mbak. Nah, akan sangat berbeda sekali orang-orang yang memang jadil dan nari jadilan. Nah, sekarang kan wis sangat apa ya jenenge, caruk. Akhirnya jadilan tidak jadi jadilan, tapi jadilan jadi nari jadilan. Nah, di situ keunikannya. Begitu. Kan di daerah kita itu juga ada yang namanya kuda lumping. Nah, kalau kuda lumping sama jadilan itu perbedaannya apa? Ada atau tidak? Yes. Kalau secara literasi saya urung iso matur karena nek misalnya kita ngobrol jadilan itu kan sebenarnya dulu berasal dari prajurit berkudanya Plono Sewandono ketika dia mau bertemu dengan putri cantik Kili Suci. Permintaannya itu salah satunya selain kalau dulu nek di Ponorogo ada dadak merak, macan yang kemudian atasnya ada penarinya, terus di belakangnya ada warok, paling belakang sendiri jotil namanya. Nah, jadilan itu adalah prajurit berkuda. Maka kemudian nek ditekoni kuda lumping apa sama dengan jadilan? Kemungkinan bisa kita katakan sama. Kuda lumping bisa jenengke jadilan karena setiap tempat itu berbeda. Ebek ketika panjenengan tahu mendengar atau search di Google, ebek itu juga pakai jaran. Orang Jakarta ngobrolnya kuda lumping. Dia ngomongnya kan jaranan. Jadilan. Nah, jodil, jadilan, kuda lumping itu mirip alat yang kemudian digunakan. Kalau kemudian yang ditanyakan adalah sama atau tidak, alatnya yang mungkin sama. Karena mereka mesti menggunakan kuda. Nah, jenis kudanya saya kan macam-macam. Enak sing nganggo bambu, ada yang pakai kepang, ada pakai macam-macam. Enak saya sing nganggo sponati lho. Iya, sponati, ngerti sponati enggak? Nah, kowe kok nek ngomong kuda kepang ngono kuwi. Ndalah ada kuda kepang. Kuda kepang iki yo biyen saka kepang. Kuda lumping dan lain sebagainya.
pengenalan kuda itu ya itu alat yang kemudian digunakan dalam jadilan. Alat yang digunakan untuk jadilan. Saya tidak menyebutnya tari jadilan. Terima kasih dari pertanyaan dari saya sudah selesai. Terima kasih.